Bismillah, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang keutamaan tilawah Al-Quran dan penghafal Al-Quran dari kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Keutamaan ke-9 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah berfirman, barang siapa disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Riwayat Tirmizi, hadis hasan. Masya Allah, Allah akan memberikan balasan yang terbaik buat hambanya yang membaca Al-Quran walaupun tanpa meminta. Keutamaan ke-10 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sebagai gubuk kumuh yang mau runtuh. Keutamaan ke-11 diriwayatkan dari Abdullah bin Amrin ibnul As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Tirmizi berkata, hadis hasan sahih. Dalam kitab Ainul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa qurra atau ahli bacaan Al-Quran derajatnya senantiasa naik berdasarkan ukuran bacaannya. Al-Khattabi berkata, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat syurga berdasarkan ukuran yang engkau baca dari ayat Al-Quran. Barang siapa memenuhi bacaan semua Al-Quran, maka dia menguasai puncak derajat di syurga. Dan barang siapa membaca satu bagian dari Al-Quran, maka dia naik pada derajat berdasarkan ukuran bagian tersebut. Maka puncak pahala pada puncak bacaan. Keutamaan ke-12 diriwayatkan dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Riwayat Abu Dawud. Masya Allah, orang yang menghafal Al-Quran kelak akan memberikan mahkota buat kedua orang tuanya di akhirat. Ingin membahagiakan orang tua di akhirat? Ayo menghafal Al-Quran. Keutamaan ke-13 Ad-Darimi meriwayatkan dengan isnadnya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena Allah tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya, dia pun aman. Dan siapa mencintai Al-Quran, maka berilah kabar gembira. Al-Quran adalah jamuan dari Allah. Orang yang membaca Al-Quran akan selalu menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan ke-14
Diriwayatkan dari Abdul Humaidi Al-Hamani, aku bertanya Sufyan Ats-Tsauri, manakah yang lebih engkau sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Sufyan menjawab, membaca Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.